Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita semua. Pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul di tempat ini. Kita niatkan untuk thalabul ilmi. Semoga niat kita ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang salih. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqamah menjalankan agama Islam ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi hari ini insyaallah akan melanjutkan kisah Nabi Lot alaihi salam, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada bangsa Mu'tafikat. 4 kota yang ada di bangsa Mu'tafikat yaitu kota Sodom, kota Umurah, kota Adamah, dan kota Sibawim. 4 kota yang ada di negeri Mu'tafikat ini adalah 4 kota yang penduduknya melakukan kemungkaran yang luar biasa berupa kemungkaran homoseksual. Akhwani fillah, ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kisah di Rabu yang lalu, di mana ketika Nabi Lot alaihi salam telah berdakwah kepada umatnya, yaitu bangsa Sodom, Adamah, Umurah, dan Sibawim, maka kaumnya Nabi Lot ini adalah kaum yang membangkang, kaum yang tidak mau menerima kebenaran, kaum yang tidak mau menerima dakwahnya Nabi Lot alaihi salam. Bahkan akhirnya mereka berencana untuk mengusir Nabi Lut alaihi salam dari negerinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 29 sampai ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama kana jawab qaumihi." Maka jawaban kaumnya tidak lain hanyalah illa an qalu tina bi'adabillahi in kunta minas shadiqin. Kata kaumnya Nabi Lut alaihi salam, i'tina bi'adabillah, datangkan azab Allah kepada kami. Maka akhirnya kaumnya Nabi Lut setelah menentang, setelah membangkang, setelah berusaha untuk mengusir, maka kaumnya Nabi Lut malah justru
menantang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu tina bi'adzabillah, mereka berkata, wahai Lut, datangkan azab Allah sekarang juga kepada kami. In kunta minas shadiqin, kalau kamu wahai Lut termasuk orang-orang yang benar. Qala, maka Nabi Lut pun berdoa, Rabbin surni alal qaumil mufsidin, wahai Rabbku, tolonglah aku dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Ikhwani fillah, ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya Nabi Lut alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak menghancurkan kaum Nabi Lut alaihi salam. Kisah penghancuran kaumnya Nabi Lut alaihi salam ini berawal dari tamu-tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah pamannya Nabi Lut. Nabi Ibrahim itu paman dari Nabi Lut. Karena Nabi Ibrahim itu punya bapak namanya Azar. Ibrahim itu punya adik namanya Haran. Haran punya anak namanya Lot. Jadi Azar, sang pembuat patung yang kemarin kita sudah bahas ketika membahas tentang Nabi Ibrahim, Azar ini punya anak yang terkenal dua. Anak pertama namanya Ibrahim, anak yang selanjutnya namanya Haran. Ibrahim dan Haran. Haran ini punya anak namanya Lot, Nabi Lot yang kita bahas ini. Maka Nabi Lut ini adalah keponakan Nabi Ibrahim. Nah, ikhwani fillah, sebelum penghancuran kaum Nabi Lut yang ada di kota Sodom, Adamah, Umurah, dan Sibim, atau kota-kota Mu'tafikat ini, maka kisahnya berawal dari tamu-tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang tamu itu ternyata adalah para malaikat. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di kota yang sekarang kita kenal dengan nama Palestina. Sementara kita tahu Nabi Lut itu berada di kota Mu'tafikat yang hari ini adalah negeri Yordania. Yang hari ini di negeri Yordania kurang lebih di sekitar Laut Mati. Nabi Ibrahim ada di Palestina, Nabi Lut ada di Yordan. Maka malaikat-malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tamu-tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kabar berita tentang tamu-tamunya Ibrahim yang dimuliakan? Ini firman Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Dzariyat ayat 24. Ini mengawali kisah penghancuran kaum Nabi Lut. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Wahai Muhammad, sudah datangkah kepadamu kabar tentang tamu-tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Allah berfirman dalam ayat ini, tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan, mukramin. Kenapa tamunya Nabi Ibrahim ini dikatakan sebagai tamu yang dimuliakan? Dua tafsiran dari para ulama. Tafsiran yang pertama, maksud dari tamu yang dimuliakan itu adalah ya malaikat. Karena malaikat memang makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Tafsiran yang kedua, makna dari tamu yang dimuliakan adalah tamu-tamu yang Nabi Ibrahim betul-betul memuliakan tamu tersebut. Jadi tamu-tamu ini dimuliakan sekali oleh Nabi Ibrahim alaihi salam.
Maka ayat ini juga memberikan faedah makna kepada kita bahwa di antara etika seorang muslim itu adalah menghormati dan memuliakan tamu. Makanya sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakan tamunya. Maka tamu datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, yang tamu-tamu ini adalah sosok malaikat yang malaikat itu menjelma, menyerupakan diri menjadi sosok laki-laki. Dan begitulah keadaannya ketika malaikat datang kepada para nabi atau para rasul, itu memang biasanya dalam rupa seorang laki-laki, tidak berupa wujud asli. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril, itu Nabi Muhammad pasti didatangi oleh malaikat yang mana malaikat sedang menyerupakan diri menjadi sosok laki-laki. Nabi Muhammad itu tidak pernah didatangi oleh malaikat Jibril dalam wujud asli kecuali hanya 2 kali. Hanya 2 kali Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dalam wujud asli itu cuma 2 kali. Yang pertama adalah ketika pertama kali wahyu turun, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan di gua apa namanya? Hira. Kemudian setelah selesai diberikan wahyu, Nabi Muhammad keluar dari gua. Nah, ketika sudah keluar dari gua, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam rupa asli yang memenuhi isi langit. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud asli. Yang kedua adalah ketika malam peristiwa Isra Mi'raj. Selain itu, Nabi Muhammad tidak pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud asli, tidak pernah. Cuma 2 kali. Selain itu, malaikat Jibril dilihat oleh Nabi Muhammad dalam wujud seorang laki-laki. Malaikat Jibril menyerupakan diri menjadi sosok laki-laki manusia biasa. Maka malaikat-malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dalam wujud laki-laki. Siapa malaikat ini? Tidak ada nas yang jelas. Ini malaikat siapa? Sebagian ulama malaikat ini adalah malaikat Jibril dan Mikail. Sebagian ulama yang lain bukan Jibril dan Mikail, tapi malaikat yang lain. Ala kulli hal, wallahu a'lam malaikat siapa. Yang jelas datanglah tamu kepada Nabi Ibrahim, yang tamu itu adalah para malaikat yang sedang menyerupakan diri menjadi sosok laki-laki. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salam belum tahu kalau yang datang adalah malaikat. Maka Allah berfirman, "Iddakhalu alaihi faqalu salama." Ketika tamu-tamu itu masuk ke rumah Nabi Ibrahim dan mengatakan salama. Qala, Ibrahim menjawab salamun qaumum munkarun, salam orang-orang yang belum dikenalnya. Jadi malaikat Jibril mengatakan salaman, Nabi Ibrahim menjawab salamun. Malaikat Jibril malaikat mengatakan salaman, Nabi Ibrahim mengatakan salamun. Apa bedanya salaman dan salamun? Dalam bahasa Arab, kata salaman itu bermakna harapan. Jadi seolah-olah malaikat Jibril mengatakan semoga keselamatan atas kalian. Tetapi kalau salamun itu adalah pengabaran. Seolah-olah Nabi Ibrahim mengatakan kalian juga selamat. Nah, para ulama tafsir menjelaskan bahwa
salamun itu lebih tinggi derajatnya daripada salaman. Salaman ini bahasa Arab, sana salaman, salim dan salama dengan salamun. Salamun itu lebih tinggi derajatnya daripada salaman. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Ketika malaikat yang datang dalam rupa manusia yang belum diketahui oleh Nabi Ibrahim kalau itu adalah malaikat. Malaikat mengatakan salaman, tetapi Nabi Ibrahim bukan menjawab salaman. Nabi Ibrahim menjawab salamun. Artinya apa? Nabi Ibrahim menjawab dengan jawaban yang lebih baik. Oleh karena itu, di antara adab dalam menjawab salam, maka boleh menjawab salam dengan jawaban yang sama, tetapi lebih baik dilebihkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberikan penghormatan, maka berilah balasan dengan penghormatan yang lebih atau minimal sama. Maka ketika kita diberikan salam assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau sana mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, soalnya pun boten enten tambahane. Tapi kalau sana assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi, tambahi warahmatullah. Kalau sana mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita menjawabnya sampai wabarakatuh. Kalau sana mengatakan salamnya sampai wabarakatuh, ya kita juga sampai wabarakatuh karena tidak ada tambahan lagi. Itu pelajaran pertama. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa malaikat dan Nabi Ibrahim ini, kalau kita diberikan salam, jawab dengan ucapan salam yang lebih. Termasuk ketika menjawab WA. Assalamualaikum, usahakan jawab lebih. Waalaikumsalam warahmatullah, minimal sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minimal sama. Jangan sampai ketika kita di WA-nya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, jawabannya waalaikumsalam. Jangan sampai, karena jawabannya lebih singkat dari ucapan pertama. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua, di sini ada pelajaran tentang menyingkat salam. Salam yang benar itu assalamualaikum. Lebih lengkap assalamualaikum warahmatullah. Paling lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kalau ingin menyingkat salam, maka singkatannya adalah dengan salam. Singkatannya adalah salam, S-A-L-A-M. Kalau tulisan apa niku? Arabnya sin, lam, alif, mim, salam. Niku singkatan dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari ayat ini. Malaikat Jibril mengatakan salaman. Nabi Ibrahim menjawab salamun. Jadi singkatannya adalah salam. Salam itu adalah singkatan dari assalamualaikum. Maka Bapak Ibu menawi kok malas ngetik TWA niku, ngetik assalamualaikum malas, ampun singkatan ini ku ASLM BRWB. ASLM berbeb. Niku singkatan sing boten cetha. Singkatan yang benar itu justru SALAM, salam. Niku berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang perkataan malaikat dan jawaban Nabi Ibrahim, yaitu dengan salam.
SALAM. Diwali salam. Sampean mengko arek mangkat ngaji apa ora Mbak Yu? Nah, niku. Ampun singkatane niku ASLM berweb. Nek mboten malah ASS. As. Ampun nih. Salam. Niku singkatane. Niki pelajaran yang kedua dari ayat ini. Baik, itu selingan, pelajaran selingan. Kita lanjutkan kisahnya. Maka ketika kemudian malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyerupakan diri menjadi sosok laki-laki, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mempersilahkan tamu ini masuk. Setelah tamu dipersilahkan untuk masuk, dipersilahkan untuk duduk, Nabi Ibrahim belum tahu kalau itu adalah malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka Nabi Ibrahim diam-diam ke belakang menemui istrinya, kemudian menyembelih anak sapi yang gemuk. Kemudian istrinya diminta untuk memasaknya. Bayangkan, ada tamu niku mboten namung digorengke endok. Tapi oleh Ibrahim itu langsung ke belakang, langsung bukan sapi, anak sapi. Anak sapi kalian sapi niku turene kula mboten ngertos, lebih enak anak sapi. Sebagaimana kambing dan anak kambing lebih enak anak kambing. Sampai-sampai ada kambing sate balibul. Bawah 5 bulan katanya. Maka Nabi Ibrahim pelajarannya adalah bahwa Nabi Ibrahim itu mencarikan makanan yang terlezat di kota itu. Maka ke belakang secara diam-diam tamunya diminta untuk nek Jawane niku monggo dipun cake. Nabi Ibrahim niku kemudian ke belakang menemui istrinya, sapinya kemudian anak sapi disembelih dan diminta untuk dimasak oleh istrinya. Karena memang Nabi Ibrahim itu nabi yang pertama, nabi yang paling suka sekali menjamu tamu, itu Nabi Ibrahim. Di antara keistimewaan Nabi Ibrahim itu nabi yang paling suka menjamu tamu. Dalam satu riwayat disebutkan seolah-olah Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan sendiri. Pasti kalau mau makan, buka pintu rumah, keluar rumah, ada orang lewat pasti diminta untuk mampir dan diajak makan. Biasanya, ini dalam kisah disebutkan. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu terkenal dengan nabi yang memang dengan sengaja mempersiapkan sapi-sapi muda. Memang sengaja melihara sapi muda, ya, sapi muda yang kalau ada tamu yang kira-kira tamu itu kok tamu jauh, bukan tamu tetangga, tamu jauh langsung akan disembelihkan sapi. Memang menyengaja memelihara sapi. Sapinya muda. Maka ketika ada tamu, yang tamu ini ternyata adalah malaikat, datang kepada Nabi Ibrahim, dipun sekecake wonten ruang tamu niku, maka Nabi Ibrahim ke belakang langsung disembelih anak sapi, kemudian dimasak oleh istrinya dan akhirnya dihidangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqarrabahu ilaihim, maka dihidangkanlah akhirnya masakan yang telah masak berupa anak sapi itu kepada para malaikat yang sedang menyerupakan diri menjadi laki-laki. Sekali lagi, Nabi Ibrahim belum tahu kalau itu adalah malaikat. Maka dipersilakan dihidangkan. Nah, ini diantara pelajaran Nabi Ibrahim. Yang ketiga tadi, kalau yang pertama tadi Nabi Ibrahim itu suka mengajak orang untuk makan di rumah. Yang kedua suka memelihara anak sapi yang kalau ada tamu langsung disembelihkan. Yang ketiga, Nabi Ibrahim selalu mempersilahkan makan, bukan mengajak masuk ke ruang makan, tapi makanannya yang
dibawa ke luar. Itu Nabi Ibrahim. Maka faqarrabahu ilaihim. Wah, nek ngono ora oleh mengajak ke dalam. Boleh sekali, sangat boleh. Cuma ini Nabi Ibrahim itu memang kebiasaannya kayak gitu. Jadi makanannya yang dibawa ke luar. Faqarrabahu ilaihim, maka dihidangkan. Setelah dihidangkan, kemudian dipersilahkan untuk memakan makanannya. Ternyata tamu-tamu ini diam, tidak mau memakan. Jangankan kok memakan, memegang makanannya saja tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Malaikat, karena malaikat. Cuma Nabi Ibrahim belum tahu kalau itu malaikat. Maka Nabi Ibrahim mengatakan sebagaimana Allah firmankan dalam Ad-Dzariyat ayat 27. Bapak Ibu nanti bisa buka Al-Qur'annya mulai dari Ad-Dzariyat ayat 25. Itu nanti ayat 25 terus turun, itu kisah tentang tamu-tamunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, ala takulun, mengapa kalian kok tidak makan? Kami sudah menyediakan makanan yang lezat. Ala takulun, kenapa kalian kok tidak mau makan? Maka Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 70. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifatan. Ketika ternyata Nabi Ibrahim itu melihat bahwa tamu-tamu ini tidak menyentuh makanannya, tidak menjamahnya, kemudian Nabi Ibrahim mencurigai mereka. Janjane iki sapa wa aujasa minhum khifatan, hingga akhirnya Nabi Ibrahim merasa takut. Makhluk apa belum pernah ada tamu kok diam saja ketika diberi makanan? Iki janjane makhluk apa? Kalau baru tamu-tamu ini mengatakan la takhaf, wahai Ibrahim, kamu jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut, kami ini para malaikat yang diutus untuk nanti datang ke kaumnya Nabi Lut. Jadi malaikat mengatakan jangan takut, kami ini adalah malaikat yang diutus kepada kaumnya Nabi Lut. Maka kemudian terjadi perbincangan di antara mereka. Di antara perbincangan itu adalah perbincangan bahwa malaikat ini mengabarkan kepada Ibrahim, istrinya yang bernama Sarah atau Sarah nanti akan mengandung dan melahirkan anak. Kita ingat, kita ulang kembali kisahnya. Nabi Ibrahim kan bersama Sarah di Palestina. Ketika itu Hajar di mana? Hajar sudah di Makkah, yang sudah menjalani kisah lari ke Sofa, lari ke Marwah, kemudian akhirnya ketemu air Zam-Zam. Nah, ini Hajar sudah menjalani kisah itu. Beberapa tahun kemudian kisah terjadi pada Sarah. Jadi malaikat mengabarkan kepada Nabi Ibrahim, istrimu akan mengandung, istrimu akan punya anak. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 71. Hud ayat 71. Tadi Ad-Dzariyat 25, sekarang Hud mulai ayat 70. Wamro'atuhu qa'imatun, istrinya berdiri di balik tirai. Jadi ini tamu Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu di ruang tamu, istrinya di belakang berdiri nguping. Fadhahikat, istrinya tertawa, dapat kabar mau punya anak. Sarah tertawa. Fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Kenapa? Karena diberi kabar bahwa dia akan punya anak yang nanti bernama Ishak, yang Ishak akan punya anak nanti bernama Yakub. Maka Hajar tertawa. Kenapa Hajar tertawa? Karena seolah-olah mustahil. Padahal ketika itu kok Sarah
Padahal ketika itu Sarah umurnya sudah kurang lebih 99 tahun. Selama ini tidak punya anak. Umur 99 tahun malah diberikan kabar di waktu umur 99 tahun akan dikaruniai anak. Maka Sarah tertawa. Setelah itu istrinya yaitu Sarah berkata, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Ajaib, apakah aku akan punya anak sementara aku sudah sangat sepuh tua? Wa hadza ba'li syaikha, suamiku juga sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib, ini adalah kabar yang benar-benar menakjubkan, ajaib sekali. Maka qalu, para malaikat akhirnya berkata, jadi kan istrinya tadi ada di dalam, mendengar kabar tertawa, istrinya Sarah keluar. Maka Sarah kemudian, loh masa saya sudah tua, suami saya sudah tua, kok bisa punya anak? Ajaib, aneh, mana mungkin? Kata malaikat, atajabina min amrillah, mengapa kamu merasa heran tentang ketetapan dari Allah? Kalau Allah sudah berkehendak, pokoknya kun fayakun. Allah tinggal berfirman jadi, maka sesuatu itu pun akan terjadi. Rahmatullahi wa barakatuhu, itu sebagai rahmat dari Allah dan sebagai barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaikum, yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kalian ahlal bait, wahai ahlul bait, innahu hamidum majid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha terpuji lagi maha pengasih. Maka setelah kemudian Nabi Ibrahim mengetahui bahwa tamu-tamu ini ternyata adalah para malaikat yang mengabarkan bahwa dirinya akan punya anak. Nabi Ibrahim itu nabi, punya firasat yang kuat. Nabi Ibrahim merasa ini tidak mungkin kalau malaikat ini kok datang hanya untuk mengabarkan bahwa dirinya punya anak. Ini nggak mungkin. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat, fama khotbukum ayyuhal mursalun, apakah urusanmu yang lebih penting dari ini wahai para utusan, wahai para malaikat? Urusan kamu yang lebih penting apa? Mosok hanya memberi kabar kalau saya akan punya anak, yang lebih penting apa dari ini? Kata malaikat, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Oh ya, sesungguhnya kami ini diutus kepada kaum-kaum yang berdosa, yaitu kaumnya Nabi Lot. Linursila alaihim hijaratan min tin, untuk supaya kami ini diperintahkan untuk menghujani mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang keras dan panas. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, yang batu itu sudah ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Ini surat Az-Zariyat 32 sampai 34. Jadi malaikat mengatakan, oh ya, memang kami kesini tidak hanya untuk memberikan kabar kalau kamu punya anak, tapi ada sesuatu yang lebih penting. Apa itu? Yaitu ada sesuatu yang penting, yaitu kami diperintahkan untuk datang kepada kaumnya Nabi Lot di kota Mu'tafikat untuk menghujani mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang keras, yang batu-batu itu sudah ditandai dari Tuhanmu. Batu-batu yang sudah ditandai itu maksudnya apa? Para ulama memberikan penjelasan paling tidak dua tafsiran. Batu-batu yang ditandai itu, tafsiran yang pertama kata para ulama, maksudnya adalah batu-batu itu adalah batu-batu yang berbeda dari batu-batu dunia. Jadi batu-batu khusus untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lot.
Tafsiran yang kedua dari para ulama, batu-batu yang bertanda itu adalah maksudnya setiap batu sudah ada tanda nama orang yang akan kena batu itu. Jadi setiap batu sudah ada namanya. Ini batu ini akan mengenai si fulan, batu yang B akan mengenai si B, batu yang C akan mengenai si B, kaum-kaumnya Nabi Lot. Maka kemanapun mereka pergi menghindar tidak bisa lepas karena sudah ada batu yang khusus untuk mereka. Andai mereka mengumpet, bersembunyi, pasti akan kena batu. Andai mereka pergi keluar kota, pasti batu itu akan mengejar orangnya. Nah, itu batu-batu yang ditandai. Musawwamatan inda rabbika, yang ditandai dari Tuhanmu. Ini perkataan malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u", ketika kekhawatiran rasa takut sudah hilang dari diri Nabi Ibrahim, "waja'athul busyra yujadiluna fi qaumi Lut", ketika kemudian sudah diberikan kabar bahwa Ibrahim akan punya anak, maka akhirnya tadi ada percakapan-percakapan antara Nabi Ibrahim dengan malaikat dengan percakapan yang banyak. Di antara percakapannya adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala, Ibrahim mengatakan, "Inna fiha Luta", wahai malaikat, engkau akan datang kepada kaumnya Nabi Lut untuk menghujani mereka dengan batu-batu. Kata Ibrahim, "Inna fiha Luta", di sana itu ada Nabi Lot. Kasihan Nabi Lot nggak bersalah. Kasihan Nabi Lot. Lalu malaikat mengatakan, "Nahnu a'lamu biman fiha", kami sudah tahu siapa orang yang ada di dalamnya. Kami lebih tahu siapa orang yang ada di dalamnya. Lanunajjiyannahu wa ahlahu, kami akan selamatkan Lot dan kami akan selamatkan keluarganya. Illam ro'atahu, kecuali istrinya Lot gak akan kami selamatkan. Kanat minal ghabirin, karena istrinya Lot adalah orang yang termasuk orang yang nanti akan dibinasakan, akan tertinggal di kota itu. Kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat, kasihan, di sana ada Lot. Bukan kasihan kepada umatnya Lot, tapi kasihan kepada Nabi Lot. Nabi Lot itu orang baik, Nabi gak salah apa-apa, masa akan kena azab. Maka malaikat mengatakan, kami lebih tahu siapa yang ada di dalamnya. Jangan khawatir, kami akan selamatkan Lot beserta keluarganya, kecuali istrinya Lot. Karena istrinya Lot termasuk orang-orang yang ingkar kepada Nabi Lot. Percakapan antara Nabi Ibrahim dan malaikat ini terjadi dengan cukup panjang. Maka akhirnya malaikat mengatakan, ya Ibrahim, a'rid an hadza. Wahai Ibrahim, tinggalkan soal jawab ini. Sudah kita sudahi, tanya jawab ini kita sudahi. Innahu qad jaa amru rabbika wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Karena sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Sudah, kalau bahasa kita diskusinya sudah waktunya saya mendatangi kaumnya Nabi Lot sekarang. Sudah ya, saya sudah saatnya untuk datang ke kaumnya Nabi Lot. Maka akhirnya para malaikat meninggalkan Nabi Ibrahim, kemudian mendatangi kaumnya Nabi Lot dan langsung datang ke rumahnya Nabi Lot. Walamma ja'at rusuluna Lut, ketika kemudian malaikat-malaikat ini datang kepada Nabi Lot, yang Nabi Lot juga belum tahu kalau itu adalah para malaikat, si abihim, maka Nabi Lot merasa khawatir. Kenapa kok merasa khawatir? Wah, ini orang laki-laki datang, padahal kalau malaikat datang itu bukan tanggung-tanggung, menyerupakan diri menjadi sosok laki-laki, pasti laki-laki yang sempurna. Wah, ada tamu datang, laki-laki yang sangat
tampan, sampai akhirnya Nabi Lut mengatakan, hada yaumun asib, ini adalah hari yang amat sangat berat, kedatangan tamu seorang laki-laki yang laki-laki itu sangat tampan. Kenapa kok khawatir Nabi Lut? Nabi Lut khawatir kalau orang-orang kota Sodom, Umurah, Adamah dan Sibuim tahu ada tamu yang sangat tampan, nanti pasti akan dijegal. Nah, yang kedua, kenapa Nabi Lut khawatir? Nabi Lut khawatir istrinya ini yang ada di rumah itu akan keluar untuk berkhianat, mengabarkan kepada orang-orang, di saya ada tamu yang sangat tampan. Ini khawatir, Nabi Lut mengkhawatirkan istrinya. Dan itu sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 10. Allah berfirman, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru." Allah menjadikan perumpamaan bagi orang-orang kafir. Siapa? Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini, keduanya itu berada di bawah pengawasan hamba kami yang solih, yaitu Nabi Lut lah solih, istrinya ini di bawah pengawasan hamba kami yang solih. Fakhanatahuma, tetapi mengkhianatinya. Jadi mengkhianatinya bukan dengan cara selingkuh, tapi mengkhianatinya dengan cara istrinya ini mengabarkan kepada orang-orang bahwa di rumahnya ada tamu yang amat sangat tampan sekali. Maka betul, akhirnya istrinya betul-betul mengabarkan kepada kaumnya bahwa di rumahnya ada laki-laki yang sangat tampan. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi, maka kaumnya ini akhirnya mendatangi rumahnya Nabi Lut dengan tergopoh-gopoh, dengan tergesa-gesa, dengan sangat bergegas semangat. Wah, cocok ya, ono tamu sing gantenge polan mangsa manis. Nah, karena memang sebelumnya mereka sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi melihat ada tamu yang luar biasa tampaknya, icip. Nah, mereka berpikirnya seperti itu. Jadi mereka memuncak syahwatnya. Mereka ketika kemudian mendengarkan bahwasanya ada laki-laki yang sangat tampan di rumahnya Nabi Lut, mereka sangat langsung bergegas. Di sini disebutkan kalimatnya adalah yuhra'una ilaihi, bergegas. Bukan cuma, oh ya, sesuk tak jadwal. Bukan, tapi langsung bergegas menuju rumahnya Nabi Lut. Dalam ayat yang lain di surat Hud ayat 67 Allah berfirman, wa jaa ahlul madinati yastabshirun. Penduduk kota Sodom itu datang ke rumahnya Nabi Lut dengan yastabshirun, dengan gembira, bersukaria dan bersukacita. Jadi sangat senang sekali ada tamu-tamu yang tampan. Ketika orang-orang kaumnya Nabi Lut datang ke rumahnya Nabi Lut, di dalam itu ada para malaikat yang masih menyerupakan diri menjadi sosok laki-laki yang tampan. Maka Nabi Lut mengatakan, ya qaumi haula'i banati, wahai kaumku, ini putri-putriku. Maksudnya bukan putrinya Nabi Lut, tapi putri-putri kota Sodom. Kenapa kok enggak datang ke putri-putri kota Sodom, malah mendatangi laki-laki? Hunna atharu lakum, putri-putri kota Sodom itu lebih suci daripada kamu mendatangi laki-laki. Fattaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi, jangan kalian buat aku malu di hadapan tamu-tamuku. Alaisa minkum rajulun rasyid, tidakkah di antara kalian masih ada orang yang waras? Itu kata Nabi Lut. Maka orang-orang kaum Sodom ini mengatakan, laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi wa innaka la ta'lamu ma nurid. Sesungguhnya kamu telah mengetahui, kamu itu tahu, kami ini enggak suka sama perempuan, kami sukanya sama
laki-laki. Kamu tahu apa yang kami inginkan. Mana? Tamu kamu mana? Laki-laki yang taman itu mana? Datangkan kepada kami. Maka Allah berfirman, walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu adzabi wa nudhur. Maka sungguh mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamu-tamu ini kepada mereka. Lalu Allah berfirman, kami butakan mata mereka. Ini mulai adab. Maka tamu-tamu ini matanya bukan tamunya Lot, tapi orang-orang kota Sodom ini yang datang kepada rumahnya Lot, matanya buta. Maka mereka akhirnya tidak bisa memegang tamu-tamunya Nabi Lot yang berupa malaikat. Akhirnya kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan buta. Malaikat akhirnya mengatakan, ya Lot, wahai Lot, inna rusulu rabbika, kami ini sebenarnya adalah malaikat utusan Rob kamu. La yasilu ilaika, mereka itu orang-orang Sodom tidak akan bisa mengganggu kamu, nggak bisa. Fa asri bi ahlika biqit'im minal lail. Sudah, Lot, kamu nanti malam pergi di tengah-tengah malam bersama keluargamu. Ini kata para malaikat. Jadi malaikat itu datang ke rumahnya Nabi Lot itu untuk mengabarkan, kamu nanti malam di tengah malam keluar dari kota ini bersama keluarga kamu. Wala yaltafit minkum ahadun, jangan pernah kamu noleh ke belakang. Kamu pergi di malam, tengah malam pekat, pergi keluar, jangan noleh ke arah belakang. Illam ro'ataka, kecuali istrimu, gak usah diajak. Innahu musibuha ma asobahum, karena istrimu akan tertimpa musibah apa yang akan menimpa kota ini. Istrimu gak usah diajak. Sebagian riwayat menjelaskan istrinya diajak, cuma istrinya akhirnya noleh ke belakang hingga tertinggal. Inna mau'idahumus subuhu, janji azab Tuhanmu datangnya nanti waktu subuh. Inna mau'idahumus subuhu, nanti azabnya akan datang waktu subuh. Alaisa subuhu biqorib, wahai Lot, bukankah subuh itu sudah dekat? Jadi malaikat ini di siang hari mengatakan, wahai Lot, nanti malam di pertengahan malam kamu sama keluargamu keluar dari kota Sodom. Jangan pernah menoleh ke belakang kecuali istrimu, nggak usah diajak. Atau dalam riwayat yang lain, kecuali istrimu nanti yang akan noleh ke belakang. Dan azab Tuhanmu akan datang di waktu subuh. Kata para malaikat, alaisa subuhu biqorib, bukankah wahai Lot, subuh itu sudah sangat dekat? Maksudnya azab Allah sebentar lagi datang, maka kamu keluar. Maka akhirnya Nabi Lot alaihissalam betul malam hari di tengah malam keluar dari kota Sodom, keluar. Para malaikat akhirnya menjalankan tugasnya di waktu subuh. Falamma jaa amruna, maka tatkala datang azab kami, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang atas itu jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Maksudnya apa? Dibalik. Negeri mereka diwalik, dicungkel dan dibalik. Maka kota mereka oleh para ulama bahkan dalam Al-Quran disebut sebagai kota mu'tafikat, negeri yang terbalik. Karena memang cara malaikat mengadab mereka adalah di waktu subuh, kota mu'tafikat ini diangkat dan dibalik kotanya. Wa amtorna 'alaiha hijaratan, dan kami hujani mereka habis-habisan dengan batu. Min sijjilim mandud, yang batu itu berasal dari tanah yang terbakar. Bukan cuma batu. Seandainya kok dilempari batu saja pun ngeri niku,
apalagi dilempari, bukan hanya dilempari, dihujani habis-habisan dengan batu, yang batu itu berasal dari tanah yang terbakar. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka lewat perantara malaikat ini. Kemudian malaikatnya membalikkan negeri mereka, dibalik yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Mboten namung gempa, nek gempa mawon sing pun 8 skala Richter mawon pun ngeri. Mboten namung gempa, tetapi dibalik. Nek gempa niku digoyang, tetapi tidak dibalik. Yang atas tetap atas, yang bawah tetap bawah. Ini dibalik, mboten namung di gempa, dibalik. Lalu dihujani habis-habisan dengan batu. Batunya saja berasal dari batu dari tanah yang terbakar. Ini azab yang mengerikan bagi kaumnya Nabi Lut. Maka azab turun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tidak cukup itu. Tidak cukup dibalik, atas bawah, bawah jadi atas, dihujani habis-habisan dengan batu. Batunya terbuat dari tanah batunya berasal dari tanah yang terbakar. Tidak cukup sampai situ. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 34, Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai berbatu yang menghabisi mereka kecuali keluarga Lot. Jadi tidak hanya batu, tapi juga berbadai. Badai ini kan apa? Badai ini angin yang sangat besar sekali. Maka adabnya itu bermacam-macam. Dibalik, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Dilempari habis-habisan dengan batu, dihujani dengan batu. Batunya berasal dari tanah yang terbakar, plus masih ada angin yang sangat besar yang memporak-porandakan negeri mereka hingga negeri mereka habis-habisan. Allah berfirman, walaqad sabbahahum bukratan adzabum mustaqir. Dan sungguh pada pagi esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang bertubi-tubi. Adabnya bertubi-tubi, mboten sekali adab, bertubi-tubi dengan adab yang bermacam-macam. Kata Allah, fadzuku adabi wa nuzur, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Al-Quran surat Al-Qamar ayat 38 dan 39. Nah, itulah kemudian azab yang menimpa kaumnya Nabi Lut, yang ternyata tidak ada yang selamat kecuali Nabi Lut dan 2 putrinya. Istrinya kena. Maka suami solih itu tidak mesti istrinya juga solih. Sebagaimana istri solih tidak mesti suaminya juga solih. Macam-macam. Biasanya memang kalau suami solih istrinya solih. Suami tidak solih istrinya juga tidak solih. Biasanya. Tetapi kalau ada seperti itu. Maka Asiyah itu punya suami. Asiyah solihah luar biasa. Tapi punya suami namanya Fir'aun. Maka kalau ibu-ibu gadah garwa sing kaya Fir'aun, mboten napa-napa. Belum ada apa-apanya dibandingkan Fir'aun. Masih lebih jauh di bawah Fir'aun. Bapak-bapak seandainya punya suami kok kados istrine napa? Lut, mboten napa-napa. Itu masih jauh lebih mending daripada istrinya Nabi Lut. Nah, itu. Apa yang terjadi setelah azab selesai? Allah berfirman dalam Adz-Dzariyat 37, wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafunal adzabal alim. Maka kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. Setelah azab selesai, maka Allah masih menyisakan reruntuhan negeri mereka, yang negeri-negeri sisa reruntuhan ini
bisa dilihat oleh beberapa generasi kemudian. Kalau sekarang sudah tidak ada. Beberapa generasi setelah itu masih ada ini sisa-sisa kehancuran kaumnya Nabi Lot, sehingga orang-orang masih bisa melihat, wah ini dulu para pelaku homoseksual. Oh ini kaumnya Nabi Lot, di sini ini mereka dihancurkan. Nah, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad khalat min qablikum sunan. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kamu semua di atas muka bumi. Bahasane kula panjenengan apa? Maka pikniklah. Jalan-jalanlah. Tetapi tujuannya apa? Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin, dan lihat apa kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Maka piknik yang paling bagus itu adalah ke museum dibandingkan ke tempat-tempat rekreasi, tapi ke museum. Kenapa ke museum? Karena di sana kita bisa mengambil pelajaran. Misalnya ke museum sing deket berarti, Museum Merapi. Di sana ada sisa-sisa reruntuhan batu-batunya napa nika ontel yang sudah, motor yang sudah meleyot kena panasnya, maka kita bisa mengambil pelajaran ya. Maka piknik yang bagus niku ke museum. Boleh enggak piknik? Boleh. Tetapi tujuan utamanya adalah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah berfirman, "Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin." Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Insya Allah kita lanjut di lain kesempatan. Tentang kisah Lot sudah. Insya Allah kita lanjutkan tentang kisah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. 0900 pas. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.